Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Mohon maaf baru bisa upload karena harus beres-beres rumah setelah beberapa hari yang lalu kebanjiran. Oke, sebelum membahas Lost Season 1 episode 3, kita intro dulu. Film dimulai dengan beberapa orang yang mencari barang sisaan. Lalu ada Marshall Edward yang memperingatkan Jack soal Cat yang berbahaya. Dia minta Jack mencari borgol di saku jaketnya. Kemudian Jack menemukan foto Cat yang menjadi buronan. Sementara Said menyarankan untuk berkemah. Sawyer keberatan dan minta Said mengembalikan pelurunya. Cat setuju dengan Said karena jika berjalan dalam gelap maka tidak akan pernah sampai ke pantai. Singkat cerita, malam pun tiba. Said menjelaskan 2 hari yang lalu mereka berangkat dari Sydney dengan rute sama dengan setiap penerbangan ke Los Angeles. Kata pilot, dia kehilangan komunikasi dengan daratan, lalu terbang selama 6 jam dan berbalik menuju ke Fiji. Jadi pilot mengubah arah dan tidak ada yang tahu bahwa pesawat berubah arah. Kemudian terjadi turbulensi dan jatuh di pulau misterius. Charlie masih yakin mereka akan menemukannya karena masih punya satelit. Said menjelaskan satelit bisa memotret tapi mereka harus tahu kemana arah bidikannya. Sawyer berkata kita terjebak di anta beranta dan lebih baik membahas soal transmisi radio selama 16 tahun. Ada wanita Perancis yang mengatakan bahwa mereka semua tewas. Said tegaskan tidak ada yang boleh kasih tahu apapun kepada para penumpang lainnya, karena akan menimbulkan kepanikan. Jika kasih tahu maka akan menghilangkan harapan mereka dan itu berbahaya. Sementara Hurley bertanya kepada Jack apakah makhluk itu dinosaurus. Jack menjawab bukan karena dinosaurus sudah punah. Lalu Hurley melihat orang yang tampak sekarat. Jack menjelaskan lukanya infeksi dan antibiotik akan melawannya. Kemudian Hurley melihat foto Cat. Cepat-cepat Jack mengambilnya dan berkata itu bukan urusannya. Di sisi lain, Bond mengambil peluru dari saku Said yang membuat semua orang terbangun. Bond menjelaskan untuk berjaga-jaga dan akan menyimpannya. Shannon bilang berikan kepada Cat dan semua orang setuju. Kemudian scene berganti ke kilas balik di mana Cat dibangunkan oleh pemilik peternakan. Cat berbohong kalau namanya adalah Annie dan dia kelelahan. Setelahnya orang itu memberinya makan dan minta penjelasan mengapa bisa masuk ke rumahnya. Cat bilang dia berasal dari Kanada dan kehabisan uang lalu ingin merantau ke Melbourne. Kemudian orang itu minta Cat membantunya di peternakan. Scene kembali ke pantai dan Hurley memberitahukan kepada Jack bahwa Cat dan yang lainnya telah kembali. Said menjelaskan kepada para penumpang kalau pemancar penerima gagal menangkap sinyal. Dia minta semua orang untuk mengumpulkan alat elektronik dan mencoba mendorong sinyalnya tapi butuh waktu. Jadi sebaiknya membagi sisa makanan dan membuat 3 kelompok berbeda. Kemudian Cat menghampiri Jack. Dia berkata bahwa ada sinyal lain yang menghalanginya, yaitu panggilan darurat dari wanita Prancis yang berkata sisa orang lainnya sudah tewas. Ada sesuatu yang membunuh mereka semua dan transmisi itu diputar selama 16 tahun. Kemudian Cat bertanya soal pria dengan pecahan puing. Jack menjelaskan keadaan orang itu tidak menentu dan sempat terbangun selama operasi. Setelah itu Hurley kembali membahas soal Cat yang menjadi buronan dan berbahaya. Jack tidak peduli karena itu bukan urusannya. Dia menjelaskan orang itu tidak akan membaik jika tidak mendapatkan antibiotik yang lebih kuat. Lalu dia bertanya soal koper di kompartemen atas. Hurley bilang ada banyak jasad di sana. Kemudian Jack menyuruhnya awasi orang itu dan dia akan mengecek kopernya. Singkat cerita, Jack dikagetkan oleh Sawyer yang tiba-tiba muncul. Jack menduga Sawyer hanya menjarah sedangkan dirinya mencari obat-obatan. Sawyer bilang kau buang-buang waktu karena tim penyelamat tidak akan datang. Dia bertanya-tanya harus berapa obat untuk menyelamatkan orang itu. Sementara Charlie membantu Claire mengangkat kopernya. Dia bertanya apakah suaminya ikut di penerbangan ini. Wanita itu bilang dia belum menikah.
Lalu ada Harley yang terkejut dengan Kate yang muncul di depannya dan melihat pistol lalu buru-buru pergi. Kemudian hujan pun tiba dan orang-orang menggunakan terpal untuk menampung airnya. Sementara Kate mengamati Edward, lalu scene kembali ke kilas balik saat Kate bersiap untuk pergi. Pria itu memergokinya. Dia sudah menduga Kate akan pergi dan berharap tidak terjadi di tengah malam. Dia menyarankan Kate untuk tinggal semalam lagi karena dia akan mengantarnya ke stasiun kereta. Kembali ke scene pantai saat Marshal Edward terbangun dan menyerang Kate dan berhasil digagalkan oleh Jack. Kate menjelaskan dia hanya memeriksa orang itu tapi malah diserang. Jack berkata Marshal mengalami pendarahan internal, demamnya 40 derajat Celcius dan butuh air. Kate bertanya apakah orang itu menderita dan bisakah menghapus penderitaannya. Jack beritahu kalau dia melihat foto kriminalnya dan dia bukan pembunuh. Lalu scene ke kilas balik di mana Kate diantar ke stasiun dengan mobil. Kate menyadari ada mobil yang mengikuti mereka dan orang itu telah tahu tentang dirinya beberapa hari yang lalu. Dia menjelaskan telah melihat foto Kate di kantor pos dan ada imbalan $23.000. Kemudian mobil yang di belakang menyusul yang ternyata adalah Marshal Edward. Kemudian scene kembali ke pantai saat Michael bertanya soal John kepada anaknya. Walt berkata John memberitahu sebuah rahasia yaitu keajaiban terjadi padanya. Michael minta anaknya untuk tidak bertemu dengan orang itu lagi. Walt keberatan karena John adalah temannya. Lalu dia minta ayahnya mencari anjingnya yang hilang. Michael berjanji akan mencari anjingnya jika hujannya berhenti. Dan tiba-tiba hujannya berhenti. Setelah itu Michael pergi ke hutan lalu mendengar ada sesuatu yang mengerikan datang ke arahnya. Dengan cepat dia berlari sampai ke tempat di mana wanita Korea sedang mandi. Dia menjelaskan ada yang mengejarnya, lalu dia minta maaf dan berkata bahwa dia tidak melihat apapun. Di sisi lain Charlie menghampiri John yang sedang membuat peluit. Lalu semua orang mendengar teriakan Marshal Edward yang kesakitan. Said menghampiri Jack karena orang lain mulai gelisah dan ingin tahu apa yang terjadi di dalam tenda. Jack menjelaskan kalau dia mencoba menyelamatkannya. Singkat cerita, malam tiba dan Kate bersama Sawyer menyalakan api. Sawyer yakin Kate sekarang tidak mau menjadi orang yang memegang pistol. Semua orang di sana mendengar pria malang itu berteriak semalaman dan mereka tahu apa yang harus dilakukan orang yang memegang pistol. Di dalam tenda, Edward bilang kepada Jack apapun yang dilakukan Kate maka jangan percaya kepadanya. Wanita itu akan melakukan apapun agar lolos dan minta izin untuk berbicara dengan Kate berdua. Kemudian scene kembali ke kilas balik di mana Marshal Edward terus mengejar Kate. Wanita itu membelokkan setirnya hingga mobilnya jungkir balik. Kemudian dia mengeluarkan pria itu dan menariknya hingga ke sisi jalan. Setelah itu Marshal Edward berhasil menangkapnya. Lalu scene kembali ke pantai dan Edward bertanya soal permintaan Kate sebelum pesawat jatuh. Kate mau Edward memastikan bahwa Ray Mullen dapat $23.000. Edward tidak percaya setelah orang itu mengkhianati Kate. Lalu dia bertanya kalau dirinya akan mati dan apakah Kate akan melakukannya. Sementara di luarnya Jack kasih tahu ke Harley bahwa Kate berada di dalam tenda. Harley bilang kalau Kate punya pistol. Cepat-cepat Jack menuju ke tenda dan melihat Kate keluar lalu suara tembakan terdengar. Secara bersamaan Sawyer keluar dari tenda sambil memegang pistolnya. Jack marah dan Sawyer menjelaskan bahwa orang itu menginginkannya dan itu harus dilakukan. Ternyata orang itu tidak mati karena peluru mengenai paru-parunya dan perlu berjam-jam untuk kehabisan darah. Setelah itu Jack keluar yang menandakan bahwa orang itu telah tewas. Keesokan harinya John beberapa kali meniupkan peluitnya lalu anjing milik Walt tiba-tiba muncul. Kemudian John menghampiri Michael dan kasih tahu kalau dia menemukan anjingnya. Dia minta Michael sendiri yang membawa anjing itu kepada anaknya. Sementara Kate menghampiri Jack dan ingin memberitahu kenapa orang itu mengejarnya. Jack tidak mau tahu, itu tidak penting tentang siapa diri kita di masa lalu dan apa yang dilakukan sebelum kecelakaan ini.
3 hari lalu mereka semua sudah mati dan sekarang seharusnya bisa memulai hidup baru. Di akhir cerita, Walt senang melihat ayahnya membawa anjingnya kembali. Dari kejauhan John mengamati mereka. Dan episode 3 pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lost berikutnya.